Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya Robbal Alamin. Pada tahun 1910, beberapa perusahaan di seluruh dunia mencoba membuat mobil dengan harga terjangkau dan menjualnya dalam skala yang lebih besar. Namun, di Italia, Fiat memiliki ambisi lain dan menciptakan ambisi tersebut dengan tujuan memecahkan rekor kecepatan di darat. Dulu ketika Ford sedang membangun model T20 HP yang mampu mencapai kecepatan tertinggi sekitar 40 mph atau 64 km per jam, di tempat lain di dunia para pecandu kecepatan sedang mengembangkan mobil yang bisa melaju lebih dari 5 kali lebih cepat. Hal ini terjadi pada Carl Benz, bapak mobil yang merancang Blitzen-Benz pada tahun 1909. Dengan mesin 21,5 liter yang menghasilkan 200 tenaga kuda, mobil ini mencetak rekor kecepatan darat baru pada tahun itu dengan rata-rata 126 mph atau 202 km per jam dalam kurun waktu 1 tahun. Di belakang kemudi adalah pembalap Prancis Victor Hemery dan prestasi tersebut diraih di sirkuit Brooklands di Surrey, Inggris. Setahun kemudian, didorong oleh keyakinan bahwa mereka bisa berbuat lebih baik daripada Jerman, beberapa insinyur Fiat Italia memutuskan untuk membangun pesaing rekor kecepatan darat mereka, yakni S76. Bagaimana kiprahnya S76 tersebut? Mari sama-sama kita bahas. Sobat Diksimania, tentu saja, melaju lebih cepat membutuhkan mesin yang besar, dan apa yang berhasil mereka ciptakan adalah perwujudan dari ungkapan, tidak ada pengganti perpindahan. Berasal dari unit pesawat, mesin inline-4 yang menyemburkan api raksasa ini memiliki kapasitas tidak kurang dari 28,4 liter atau 28.353 cc, dan menghasilkan tenaga sebesar 290 tenaga kuda. Mesin ini memiliki 4 katup dan 2 busi per silinder, sementara pengapian dilakukan menggunakan pegangan engkol dan magneto tegangan tinggi tipe DR 4/4 dari Bosch. Sasisnya menampilkan sistem suspensi gandar kaku dengan pegas daun dan penyangga memanjang di bagian belakang. Rem hanya dipasang pada poros belakang yang mungkin terlihat sedikit berbahaya saat ini, namun saat itu, keselamatan tidak menjadi prioritas. Panel bodi dibuat ramping untuk mengurangi hambatan dan dibuat setipis mungkin untuk meningkatkan bobot keseluruhan. Tetapi berkat mesin 4 silinder yang sangat besar, panel ini masih sangat berat untuk zaman tersebut, dengan berat sekitar 1.700 kg. Dijuluki The Beast of Turin, S76 sangat jelek, sehingga ketika pembalap Felice Nazzaro mengujinya, dia menganggapnya tidak dapat dikendalikan dan tidak pernah mengklaimnya lagi. Fiat membuat mobil kedua setahun kemudian dan menjualnya kepada pangeran kaya Rusia bernama Boris Sovanov. Tak lama setelah menerima monsternya, Sovanov menyewa Pietro Bordino untuk mengendarainya di Brooklands dan mencoba memecahkan rekor kecepatan darat. Salah satu pembalap Italia yang paling menjanjikan pada masanya, pembalap berusia 24 tahun ini menerima tantangan tersebut, namun ketika ia membawanya ke trek, tantangan tersebut sangat menakutkan hingga ia menolak untuk melaju lebih dari 90 mph atau 145 km per jam. Sovanov kemudian menyewa pengemudi Amerika Arthur Duray untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan pada bulan Desember 1913, di Belgia, ia berhasil mencapai kecepatan satu arah dengan kecepatan 132,27 mph atau 213 km per jam, yang lebih cepat daripada yang dapat dicapai oleh pesawat terbang pada tahun itu. Sayangnya, Duray tidak dapat menyelesaikan proses pengembalian dalam batas waktu, sehingga rekor tersebut tidak pernah diakui secara resmi. S76 pertama tetap menjadi milik Fiat tetapi dibongkar segera setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Sasis tersebut entah bagaimana bertahan, karena berganti pemilik selama bertahun-tahun, dan pada tahun 2003,
Sasis tersebut menjadi milik seorang kolektor Inggris bernama Duncan Pitt AY, yang memulai proses restorasi yang panjang. Dia menemukan bahwa mesin asli dari S76 pertama benar-benar selamat dan berhasil menguasainya. Setelah beberapa tahun kerja keras yang menghasilkan gearbox penggerak rantai ganda, bodi, dan banyak komponen lainnya, dan dibangun kembali menggunakan gambar asli Fiat, Beast of Turin dihidupkan kembali. Pada tahun 2015, Pitawai diundang ke Goodwood di mana ia membalap monster penyembur api dalam balapan sebelum tahun 1920 di Festival of Speed yang terkenal, dan kita dapat melihat performa mobil tersebut dalam video di bawah ini. Sekalipun sudah lebih 100 tahun telah berlalu sejak pertama kali dibuat, Fiat S76 masih tetap eksis seperti ketika mesin 28.353 cc-nya dihidupkan untuk pertama kalinya. Sebuah sejarah otomotif yang tak ternilai harganya, ia bangkit dari kuburnya, dan akan terus mempesona hingga generasi mendatang. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, berikut spesifikasi Fiat S76 The Beast of Turin. Baiklah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang kendaraan monster dari Turin Italia yakni Fiat S76, yang dikenal dengan nama The Beast of Turin. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bantu kita untuk like, share, dan subscribe, agar channel kita lebih berkembang lagi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't